Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita ada servisan masuk lagi. Nah, di tangan saya sudah ada handphone Oppo A52. Nah, ini kasusnya LCD-nya pecah. Nah, oke, untuk LCD pecah. Nah, ini kita usahakan untuk tidak ganti LCD satu set ya. Jadi coba kita usahakan untuk ganti gelasnya saja, karena untuk harga LCD tipe Oppo A52 ini harganya lumayan. Jadi kalau sekiranya bisa, kita coba ganti gelasnya. Dulu. Nah, oke, untuk handphonenya langsung saja kita bongkar dari backdoornya. Nah, ini backdoornya di lem ya, jadi perlu kita panaskan dulu untuk membuka backdoor belakangnya ini. Nah, ini karena masih baru, jadi proses pembukaan backdoornya juga lumayan susah ini. Nah, oke, ini saya masukin pembuka casingnya sambil saya blower. Nah, ini tinggal, kalau sudah masuk tinggal kita seset saja sambil tetap di blower ya. Jadi kondisikan si backdoor tetap hangat, karena kalau misalkan dia nggak hangat, si lemnya jadi keras. Nah, oke, ini untuk penggantian gelas ini saya menggunakan lem oka cair ya. Nah, karena terkendara dari alat, kalau kita menggunakan lem oka yang kering beresiko. Jadi begitu kurang rapih atau ada gelembung tidak bisa dihilangkan. Nah, sedangkan kalau menggunakan lem oka cair, nah, jadi kita bisa atur sendiri, jadi ada gelembung atau tidaknya sebelum kita masukkan ke lampu UV. Nah, oke, ini untuk backdoornya udah hampir terbuka ya. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama buka handphone Oppo A52 mungkin akan sedikit kesusahan membuka backdoornya ini. Nah, oke, untuk backdoornya sudah terbuka ya. Nah, lanjut kita buka untuk baut-bautnya. Nah, baut-bautnya kita buka satu persatu. Nah, ini yang bawah juga dibuka. Nah, ini untuk proses pembukaan casingnya. Yang casing tengah juga perlu kita buka juga. Nah, seperti biasa kita cari bagian termudah untuk mencongkel. Nah, ini masih saya coba congkel. Nah, iya, kalau misalkan susah, coba di bagian bawah ya, bagian dekat soket charger. Nah, oke, ini sudah mulai terbuka. Oh, ada baut satu ketinggalan teman-teman. Oke, bautnya saya copot. Oh iya, hati-hati ya. Terus di sini juga ada soket fingerprint. Jadi begitu mau mengangkat casing belakangnya, di situ ada soket fingerprint. Jadi jangan langsung ditarik. Nah, karena untuk tipe handphone ini dia fingerprintnya ada di samping. Jadi kalau misalkan kita nggak hati-hati atau lupa, rawan ketarik. Nah, ini baterainya langsung kita copot karena kita mau langsung mencopot LCD-nya.
untuk soket-soket fleksibelnya kita lepas juga. Oke, sekarang ke proses selanjutnya, pencopotan LCD. Nah, untuk di pencopotan LCD, nah ini mesti hati-hati, karena kalau tidak hati-hati LCD originalnya bisa pecah atau kita mesti ganti LCD satu set. Nah, ini seperti biasa saya blower dulu pinggir-pinggirannya supaya lemnya meleleh. Nah, ini sambil saya masukin kaleng tipis. Nah, ini kalau sudah masuk seperti ini, nah biasanya nggak terlalu susah lagi, tinggal kita blower aja pinggir-pinggirnya. Nah, ini untuk ganti gelas ini saya udah bisa dibilang cukup sering ya ganti gelas. Nah, cuma jarang upload untuk ganti gelas karena prosesnya lumayan panjang. Nah, ini coba saya upload untuk tipe Oppo A52 ini. Nah, oke, ini LCD-nya udah terbuka ya. Nah, cuma sebelum kita proses ke proses selanjutnya, LCD-nya kita cek lagi. Kita pastikan dulu si LCD-nya masih nyala atau enggak. Nah, karena yang biasanya gagal untuk mengganti gelas itu di bagian pencopotan LCD, karena ke pencopotan touchscreen-nya itu tidak terlalu susah ya kalau ada alatnya. Yang agak susah tuh pencopotan LCD-nya. Oke, tadi Oppo sudah muncul ya, berarti LCD-nya bagus. Lanjut kita pisahkan untuk LCD-nya. Jadi antara gelas dengan LCD-nya kita pisahkan. Nah, ini untuk pemisahan saya masih pakai separator sederhana ya, separator alami, madain sendiri ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan tampilannya kurang bagus atau ya bisa dibilang jelek lah. Nah, cuma karena alat separator mahal, jadi saya usahakan membuat sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah ada dananya saya beli separator yang baru. Nah, ini prosesnya kita panaskan LCD-nya di alat separator ini, terus kita seset-seset pelan-pelan. Nah, ini karena LCD-nya full ya, full screen, full layar, jadi saya agak kesusahan saat menyesetnya. Jadi saya perlu bantuan ini, perlu bantuan. Nah, biasanya untuk LCD yang tidak full screen ada catokannya, ada capitannya, jadi saya capit. Nah, ini kebetulan yang full screen, jadi perlu bantuan ini. Oke, ini saya seset-seset sedikit demi sedikit. Nah, kita seset pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Nah, untuk proses penyesetan ini mesti sabar, karena kalau kita nggak sabar, nggak hati-hati, LCD rawan pecah. Nah, ini saya coba seset. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang nanya, Kang Ajis, itu alat separatornya bisa dibuatkan videonya? Nanti saya buatkan videonya ya, membuat separator sendiri. Nah, ini membuatnya sangat mudah. Nanti saya buatkan video khusus tentang separator ini. Nah, ini biasa kita tarik pelan-pelan. Nah, ada juga yang bisa memisahkan LCD dengan touchscreen dengan setrika ya. Nah, cuma kalau dengan setrika, nah itu lebih beresiko kalau menurut saya, karena panas setrika itu berlebihan. Nah, sedangkan kalau misalkan dengan alat saya ini panasnya itu mungkin nggak nyampe 70 derajat mungkin.
jadi masih bisa dipegang lah, hangat-hangat. Nah oke, ini udah hampir selesai proses penyesetannya, kita tunggu sebentar. Nah sudah, tinggal kita bersihkan. Nah ini video saya skip karena proses pembersihannya lumayan lama. Untuk mempersingkat durasi, videonya saya skip ya teman-teman. Nah ini sebelum pemasangan gelas, karena kita menggunakan lem oka cair, jadi si LCD-nya ini kita kasih lem dulu ya di pinggirannya. Karena kalau misalkan pakai lem oka cair terus tanpa kita kasih lem di pinggirannya, rawan rembes. Jadi si lem okanya ke belakang LCD. Pokoknya rawan gagal kalau tanpa dilem. Jadi usahakan sebelum memakai lem oka cair, LCD-nya kita lem terlebih dahulu. Kecuali untuk LCD yang tipenya sudah AMOLED. Jadi kayak Samsung A30, A50 itu udah AMOLED, jadi udah nggak usah pakai lem oka. Nah ini LCD-nya masih kita kasih lem di pinggirannya. Oke, setelah kita kasih lem, kita diamkan dulu biar si lemnya agak mengering sambil kita bersihkan. Nah ini setelah saya diamkan kurang lebih 10 menit, lanjut ke proses intinya, proses pemasangan gelasnya. Nah ini lem okanya ya, saya menggunakan lem oka merek MTEK ini. Nah ini untuk penggunaan lem oka jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak biasanya melebar kemana-mana. Jadi kalau terlalu melebar kemana-mana sayang juga. Jadi usahakan pas, tidak terlalu banyak. Nah ini kalau sudah seperti ini tinggal kita urut-urut, kita tekan-tekan, kita ratakan, jangan sampai kecolongan ya. Jadi kita urut-urut, kita ratakan, jangan sampai ada gelembung. Nah, jadi kita usahakan ganti gelas ini seperti ganti LCD tanpa ada cacat gitu. Nah oke, ini saya urut-urut, saya presisikan, saya rapihkan, saya pastikan lem okanya itu melapis sempurna di LCD. Nah ini setelah nanti lem okanya rata, nah, baru coba saya bersihkan dulu belakangnya ini. Nah ini, nah untuk bagian kamera, karena tipe Oppo A52 ini kameranya di tengah ya, di tengah LCD, di bagian LCD, jadi saya tutup dengan lakban supaya nggak kotor. Nah ini saya pasang ke frame untuk mempresisikan si gelas dengan frame-nya ya, dengan LCD-nya. Jadi kita pasang, cuma sebelum dipasang si frame-nya kita lapisi tisu. Untuk proses pengangkatannya nanti jadi lebih mudah. Nah jika sudah presisi, kita kasih karet untuk LCD-nya. Jadi untuk lem oka ini dia bisa dibilang nggak bisa kering kalau tidak dimasukkan ke sinar UV. Nah, jadi untuk proses pengerjaannya jangan terlalu terburu-buru supaya tidak terjadi resiko atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini sekiranya sudah presisi, lanjut kita masukkan ke lampu UV atau UV box, lampu UV. Nah ini lampu UV atau ultraviolet, ini khusus buat mengeringkan lem oka.
Jadi lem OK bisa kering kalau masuk ke lem UV. Jadi kalau cuma di sinari pakai sinar biasa, lem OK-nya nggak mau kering. Tapi begitu terkena sinar UV atau alat yang tadi, nah itu cukup 10-15 menit lemnya sudah kering. Nah oke, ini karena sudah kering, lanjut kita cabut untuk LCD-nya, kita bersihkan. Ya, kita bersihkan untuk bagian-bagian sampingnya. Jangan sampai ada bekas-bekas lem ya. Nah ini untuk premnya juga dibersihkan juga. Nah oke, setelah proses pemasangan LCD dengan gelasnya, lanjut kita tes. Sebelum kita rapikan, kita tes terlebih dahulu. Jadi si LCD-nya masih normal atau enggak. Jadi kita cek juga touchscreen-nya. Mudah-mudahan tidak rembes ya. Karena kasus dengan lem OK cair ini banyak yang rembes. Oke, sudah keluar logo Oppo-nya. Kita tunggu. Nah ini saat-saat yang menegangkan teman-teman, karena berhasil atau tidaknya di sini kita cek. Oke, sentuhnya berfungsi ya. Nah kita lihat, oke, di background putih juga bersih ya, nggak ada lem OK yang tembus. Oke, kalau sudah seperti ini, lanjut kita rapihkan untuk handphonenya. Kita bongkar juga LCD-nya, kita lem untuk LCD-nya. Nah ini tinggal kita lem ke premnya ya, kita presisikan lagi, kita kasih lem T7000. Nah ini prosesnya saya percepat, proses pengelemannya saya percepat. Nah, jadi setelah saya lem, lanjut saya kasih lakban kertas supaya dia nggak goyang atau tetap atau presisi lah. Nah ini kalau sudah seperti ini, kita diamkan lagi sekitar 1 jam atau setengah jam. Nah ini setelah saya diamkan kurang lebih 1 jam dan si lemnya sudah kering, lanjut kita tes lagi untuk LCD-nya. Nah LCD ini untuk pengetesannya mesti berkali-kali, jadi kita tes lagi, karena kalau misalkan kita tidak berhati-hati, jadi resiko kerja 2 kali. Jadi begitu sudah rapih, tiba-tiba LCD nggak bisa, tiba-tiba LCD kita cek touchscreen-nya nggak jalan gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya usahakan selalu mengecek sebelum dirapihkan. Oke nih, kita matikan, tinggal ke proses selanjutnya, kita pasang untuk handphonenya. Nah ini double tipnya juga saya cabut lagi, kita pasang untuk casingnya. Nah ini sebelum pemasangan casing, jangan lupa untuk fingerprintnya, soket fingerprintnya dipasang dulu ya. Nah baru kita rapihkan untuk casingnya. Ini untuk pemasangan casing mesti hati-hati seperti biasa, karena ini kan penggantian LCD atau glass, jadi ada resiko kalau misalkan kita menekan terlalu kuat, resiko si LCD bisa pecah gitu. Nah oke, ini kalau sudah rapih, lanjut kita baut untuk casingnya. Ini kita baut, kita rapihkan. Nah ini untuk proses penggantian gelas ini baru pertama saya upload ya, cuma kalau servis sudah banyak. Dulu sudah ada Realme, sudah ada handphone yang lain.
Nah, ini untuk backdoor jangan lupa kita kasih lem lagi. Nah, kita kasih lem touchscreen juga untuk bagian backdoor belakangnya. Nah, untuk pemberian lem di backdoor ini kalau bisa jangan terlalu sedikit ya teman-teman, karena sering kejadian kalau backdoor ini dikasih lemnya terlalu sedikit. Nah, biasanya si backdoornya nanti kebuka. Nah, kasihan ke user kalau yang nggak paham, kalau misalkan habis diservis tiba-tiba handphonenya malah kebuka gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya saya juga mau buat review cara belah LCD, atau misalkan mau review separator yang tadi, nanti saya buat untuk videonya. Nah, oke, ini untuk handphonenya udah selesai, jadi tinggal kita rekatkan, kita tes. Kalau misalkan sudah bagus, handphone bisa langsung kita kembalikan ke user. Nah, ini kita presisikan ya, SIM tray-nya jangan lupa dipasang, jangan sampai ketinggalan. Oke, ini pengetesan terakhir. Kalau misalkan oke, alhamdulillah, berarti handphone bisa langsung kita kasih ke yang punya. Kita konfirmasi bahwa handphonenya sudah bisa diambil. Nah, ini touchscreen-nya bagus ya, alhamdulillah jadi nota. Oke, terima kasih untuk videonya.